Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, saya tumpangkan kepada pembawa acara. Ini kami berhadapan dengan muda-mudi yang lagi semangatnya luar biasa. Ini ibarat pepatah, ini semangat 45 nih Pak Secam, Pak Polsek. Pas lagi menggebu-gebu semangatnya. Jadi dengan semangat seperti ini yang kami harapkan, kalian inilah generasi untuk penerus bangsa. Kalau seandainya generasi penerus bangsa ini rusak, kira-kira ke depan bagaimana bangsa kita? Rusak. Jadi jangan dibiasakan berbuat yang tidak dari sekarang. Tuntutlah ilmu. Batas untuk ilmu itu tidak ada. Batas terakhirnya apabila tangan sudah dilipat, badan kita sudah dibungkus, digalikan lubang, dimasukkan kita ke dalam kubur. Itu batas terakhir. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi di sini karena saya dapat perwakilan sambutan dari Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku, ada beberapa hal yang harus disampaikan. Mungkin secara teknis langsung disampaikan oleh Bang Amir nanti selaku Ketua PPK. Yang saya sampaikan di sini kepada adik-adik kami, anak-anak kami, sebab saya tengok satu persatu nampaknya banyak anak murid saya zaman dulu, Pak. Dulu sewaktu di SD, sewaktu di MTS, kayaknya ada anak murid saya. Sebab saya masih ingat, mungkin dia lupa, nggak tahu lah. Lupa kan Bapak? Oh enggak ya, nggak lupa. Jadi yang harus Bapak sampaikan yang pertama, kalian pemilih pemula, baru kali ini kan ikut pemilihan tanggal 14 besok. Jangan kalian terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek di luar sana. Apa contohnya? Buah nasi. Wah, pintar. Suap menyuap, kalau kita bawa ke pemilu namanya money politik. Ada yang berbicara seperti ini. Halo. Hai. Ada yang berbicara seperti ini. Allah, nggak ketahuan nggak apa-apa, pun kalau ketahuan baru berbahaya. Ingat, kita mempunyai keyakinan agama Islam, ada namanya malaikat kiri kanan. Siapa namanya? Rokib Atik. Itu ada pencatat, bukan mungkar nakir. Mungkar nakir itu tukang tanya dan tukang pukul. Rokib Atik atau kiroman katibin. Kita mempunyai keyakinan. Halo. Halo. Oke, gantian nanti ketawa kita bareng-bareng. Dengar gak Bapak dulu. Kita mempunyai keyakinan ada malaikat di samping kiri kanan kita tukang catat. Kalau seandainya kita merasa Allah nggak ketahuan, bu nggak ketahuan nggak apa-apa, kita bawa aturan itu ke agama kita, hukumnya neraka. Barang siapa yang menyuap, menerima suap, sama-sama dilaknat di api neraka. Bayangkan. Itu kita bawa ke agama, kita bawa ke aturan undang-undang. Terdapat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, sudah dirubah dalam Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang pemilu. Maka dipidana kalau ketahuan. Pidananya nggak banyak. Ada yang di situ mengatakan pasal 515 itu 2 tahun waktu pemilihan orang berkampanye memberi duit. Ada yang mengatakan pasal 523 itu penjaranya setahun. Kan lumayan kan dapat setahun dalam penjara. Biar tahu gimana sih Pak penjara itu, coba tanya Pak polisi. Oh Pak kurang tahu, mudah-mudahan Bapak nggak mau masuk penjara lah, takut. Ya, jadi yang pertama anak-anak Bapak, jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek di luar sana. Yang disampaikan Pak Secam, yang disampaikan Pak Kapolsek dan Pak Kepala Sekolah, pilihlah orang itu sesuai dengan jejak kehidupannya. Pilihlah orang itu dengan visi dan misinya. Jangan dipilih karena amplopnya.
Paham? Kalau seandainya besok ketahuan ada yang money politik tertangkap, itu akan berurusan dengan Bapak langsung. Jangan salah nanti ketahuan, dipoto, dipanggil, disidang, masuk ke Gakumdu. Gakumdu itu 3 lembaga di sana: Bawaslu, pihak polisi, jaksa. Jadi jangan sekali-kali kalian terkontaminasi dengan hal yang jelek di luar sana. Ada yang berkata kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Ingat, kita mempunyai malaikat yang selalu mencatat. Nggak tahu pun di dunia kita lepas, di akhirat tidak akan pernah lepas anak-anak Bapak. Paham? Itu yang pertama yang harus kalian ingat, karena pemilih pemula ini luar biasa. Sebab itu tradisi jelek itu biasanya selalu terada di tempat kita. Jangan sampai dibiarkan tradisi jelek ini berkembang di tempat kita. Kalau seandainya nampak, laporkan ke petugas. Sebab semboyan Bawaslu ini bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bapak-bapak ini, kami semua ini tidak akan bisa maksimal bekerja kalau seandainya kami saja yang bekerja. Terus bagaimana bisa maksimal, Pak? Dibantu oleh rakyat, salah satunya anak-anak Bapak yang pemilih pemula ini. Syarat memilih itu besok umur 17 tahun pas tanggal 14 Februari. Kalau sekarang mungkin ada yang belum genap umur 17 tahun, tapi terhitung tanggal 14 Februari genap 17 tahun itu sudah boleh memilih. Nah, ya kan? Memilih itu biasa. Sedangkan kita aja laki-laki dan perempuan kan biasa, laki-laki milih perempuan kan ini yang cocok untuk saya, ini pas. Tapi kan tidak pakai visi misi kan? Nggak ada visi misinya, itu hati yang berbicara. Akan seperti itu. Begitu juga kita memilih besok mana yang harus kita pas, pilihlah sesuai jejak kehidupannya, sesuai visi misinya. Jangan karena duit dan amplop. Paham? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak boleh terlibat ikut berkampanye. Ada berapa orang? Kalau dalam undang-undang di situ ada polisi, ada tentara, ada ASN, ada kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD. Ini tidak boleh terlibat. Kalau seandainya keluarga anak-anak Bapak di rumah saya terlibat, jabatannya ada salah satu seperti yang Pak sampaikan tadi, sampaikan. Tadi kami mendengar sambutan dari Pak Panwascam, Pak, Mak, Bu, Pak, Le, Pak D, pokok semua lah disambut. Kalau ada panggilan tidak boleh ikut. Kalian perangkat desa, kalian BPD, kalian kepala desa. Tapi pertanyaan dia, kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Kalau Bapak ingin tahu alasnya bisa langsung ke Panwascam, tapi secara garis besar Pak sampaikan, orang-orang yang Bapak sebutkan tadi apabila ikut terlibat menjadi tim kampanye, ikut menyuarakan, maka juga akan diancam pidana. Nah, ingat ya, kalau seandainya ada keluarganya, ingatkan biar nanti tidak berlarut-larut. Maka untuk tanggal 14 besok jangan kalian golput, tidak mau memilih, pilihlah sesuai dengan keinginan kalian. Besok kita memilih 5 surat suara. Pertama Presiden Wakil Presiden, kedua DPD, ketiga DPR RI, keempat DPRD Provinsi, kelima DPRD Kabupaten Kota. 5 surat suara. Jadi untuk kedepannya pilihlah sesuai dengan keinginan kita, jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek di luar sana. Apabila ada kecurangan di pemilu ini dan ketahuan ada bukti yang lengkap, jangan salahkan pihak yang berwajib menyeretnya ke ranah hukum dan siap-siap akan masuk rumah tidak berdapur. Bukan tidak berdapur itu banyak nyamuk. Itu saja Bapak ini kalau ngomong ini ada henti. Itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.